Baik, selamat siang trader Indonesia. Selamat datang di channel YouTube saya, channel RPG, the one and only real playing games. Channel ini dibuat pada dasarnya untuk mensupport teman-teman traders untuk bisa sedikit lebih mengerti mengenai psikologi apa sih yang terjadi di market. Dan ini lebih khususnya bagi teman-teman para price action trader ya. Nah, kenapa sih nama channel ini Real Playing Games? Karena bagi para price action trader, market itu seperti puzzle. Dia lebih mirip kayak papan catur. Jadi lebih seperti sebuah permainan. Kalian harus mengerti psikologi apa yang terjadi di balik pergerakan harga. Kalau kalian bisa membuat suatu analisa harga dengan benar, kalian bisa memenangkan game ini. Nah, semoga channel ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, terutama dalam memahami apa yang terjadi di balik market. Apa yang terjadi di balik candle-candle yang terbentuk. Nah, sebelum saya mulai sharing informasi, saya mau ulangi dulu nih beberapa term and condition yang ada. Baik, jadi ini beberapa informasi awal untuk pengertian psikologinya itu sendiri. Psikologi sendiri adalah disiplin ilmu. Dia mempelajari lebih dalam mengenai mental, pikiran, dan perilaku manusia. Nah, disiplin ilmu ini meneliti cara berpikir manusia dan kenapa sih dia bersikap seperti itu. Nah, jadi lebih ke detail pelakunya. Kalau dalam market, ini lebih ke arah kita menganalisa mengapa sih trader-trader taruh posisi sell di situ, kenapa sih mereka taruh buy di situ. Ini penting karena kita juga perlu mengetahui di mana sih big boy, di mana sih IT menempatkan posisi buy dan sell mereka. Nah, psikologi sendiri ini berasal dari bahasa Yunani kuno. Ini bacanya psyche. Dia berarti jiwa dan logia yang berarti ilmu. Jadi, psikologi ini dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan. Nah, psikologi sendiri ini punya 3 fungsi utama, yaitu dapat menjelaskan. Kita mesti dapat menjelaskan apa yang terjadi, bagaimana dan mengapa dia terjadi. Yang kedua adalah untuk memprediksi. Kita mesti bisa mampu meramal atau memprediksi, bukan ahli nujum ya, bukan dukun juga. Jadi kita berdasarkan data yang ada, kita bisa memprediksikan nanti kalau sikap dia seperti ini, dia akan kemana. Kalau harganya bergerak seperti ini, dia akan kemana. Nah, yang ketiga yaitu pengendalian. Nah, ini bukan berarti kita mengendalikan harga ya, tapi kita bisa mengendalikan gerakan-gerakan candle. Kita bisa mengendalikan tingkah laku harga sesuai dengan harapan kita. Nah, mempelajari psikologi forex ini berarti kita berusaha memahami ya, apa yang sebelumnya terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Nah, jadi mesti diingat juga ada 14.605 dan 1 kemungkinan. Ini saya dapat dari filmnya Endgame, Doctor Strange. Nah, jadi ada banyak sekali kemungkinan dan analisa psikologi yang bisa muncul dalam sebuah chat yang sama. Jadi analisa saya, analisa Anda itu bisa berbeda, walaupun gunain chat yang sama. Nah, analisa itu sebenarnya ada probabilitas. Nggak ada yang salah dalam analisa tersebut ya. Jadi ingat, tidak ada yang perlu diperdebatkan terkait dengan analisa psikologi. Semua benar, semua punya kemungkinan benar, tapi market harus memilih satu. Nah, makanya, the market always right. Tidak ada analisa yang salah. Tapi ingat, market yang menentukan. Jangan menyalahkan orang lain atas decision yang kalian buat. Jangan menyesali apapun yang terjadi. Mau profit, mau loss. Kalau profit sih nggak mungkin disesalin ya. Kalau sampai terjadi SL atau MC karena decision kalian, jangan menyesalinya, jangan menyalahkan orang lain. Karena ingat, market tidak peduli kamu itu siapa dan apapun yang terjadi sama kamu, mereka tidak peduli. Jadi seperti itu untuk informasi awal ya, sebelum saya mulai untuk sharing-sharing informasi.
kita lanjut ke materi sharingnya hari ini. Oke, kita masuk ke dalam materi utama kita hari ini. Untuk pertama, saya mau bahas terkait FL sama FTR nih. Jadi mungkin teman-teman price action dan teman-teman supply and demand udah pasti familiar ya sama penyebutan FL dan FTR. Jadi ada satu kalimat yang cukup menggelitik sebenarnya. Jadi kadang suka disebut bahwa FL itu adalah FTR, tetapi FTR itu belum tentu FL. Nah, ini yang paling sering disebut kalau misalkan tanya FL sama FTR nih. FL-nya di mana sih? FTR-nya di mana sih? Apakah FTR ini adalah FL? Nah, ini ayam duluan apa telur duluan nih sebenarnya. Jadi, kita mesti bisa bedain FL sama FTR itu apa sih sebenarnya. Nah, FL dan FTR sebenarnya itu adalah sama. Jadi, FL itu adalah FTR. Nah, jadi kalau dibilang bahwa FTR-nya sendiri itu apa? Saya gambarin seperti ini deh. Sebentar. Ini saya pakai fasilitas TradingView ya. Jadi hormat kepada teman-teman TradingView yang udah bikin aplikasi ini. Ini adalah FTR. Nah, jadi kalau misalkan kita kumpulin nih, ini FTR dan di sini tuh ada satu bagian yang menjadi FL. Nah, seperti ini kira-kira analoginya ya. Nah, bagi teman-teman yang jago matematika nih, ini dulu pelajaran waktu SMP kalau saya nggak salah ingat ya, ini namanya diagram Venn. Nah, jadi tolong ingat-ingat lagi materi waktu SMP yang dapat nilai jelek matematikanya ini ternyata dipakai. Nah, baik lagi FTR-nya sendiri itu seperti apa sih? Nah, ini diagram Venn yang menunjukkan posisi FTR sama FL. Nah, jadi dalam history chart itu akan terjadi banyak sekali FTR. Nah, jadi banyak kumpulan FTR di sini di mana dari kumpulan ini ada sebagian kecil dari FTR itu yang menjadi FL. Nah, cara ngebeda ini gimana? Itu jadi pertanyaannya. Nah, jadi kita tahu sama-sama bahwa pergerakan market sendiri itu hanya kebagi dalam dua. Yang satu sideways atau ranging, yang satu trending. Nah, jadi ketika trending itu memberikan suatu informasi. Nah, jadi saya lagi buka GBP USD. Kebetulan kemarin habis ada trading di sini. Nah, saya ambil contoh seperti di sini ya. Nah, pada saat market di sini, nah ini market berada dalam kondisi sideways, di mana harganya bergerak seperti bolak-balik aja. Nah, tetapi ketika dia sudah meledak ke bawah, ini artinya dia trending. Saya rasa ini basic ya. Kita sudah tahu ya. Nah, FTR sendiri itu apa sih? Kapan FTR dipakai? Nah, kita kembali lagi. FTR itu adalah fail to return. Gagal untuk kembali. Kembali kemana? Itu yang selalu ditanyakan ya. Dan sampai saat ini masih banyak yang bingung jawabannya. Jadi FTR itu gagal untuk kembali. Di pemahaman saya, silakan kalau kalian punya pemahaman lain, saya rasa sih kurang lebih sama lah. Ini kan terkait dengan psikologi masing-masing ya. Di pemahaman saya, FTR itu gagal untuk kembali. Kembali kemana? Kembali ke titik equilibrium sebelumnya. Atau gagal untuk kembali ke area sideways. Jadi seperti kita lihat di sini. Nah, di sini ketika terjadi FTR di sini, dia gagal untuk kembali ke area ini. Nah, dia meneruskan perjalanannya ke bawah. Jadi FTR itu apa? Di prinsip saya, FTR itu karena ini adalah sebuah decision ya.
Jadi FTR itu sebuah decision untuk meneruskan tren yang ada. Jadi kalau dibilang pada saat terjadi FTR di sini, dia tidak kembali ke sini, tapi dia memutuskan untuk meneruskan perjalanan ke bawah, untuk meneruskan tren yang ada. Ini adalah pengertian FTR. Walaupun mungkin berbeda-beda ya, tapi yang paling gampang aja deh kita pahamin. Nah, kembali lagi, kalau dibilang decision itu apa ya? Nah, kalau misalkan teman-teman pengen tahu decision itu apa, jadi teman-teman dari tim ekonomi pasti lebih tahu hal ini. Saya coba buka yang satu yang namanya titik equilibrium ya. Ini titik equilibrium. Jadi kenapa di equilibrium, titik equilibrium, titik equilibrium, titik equilibrium. Sebentar. Nah, ini titik equilibrium. Nah, ini seperti ini. Ini jelas banget nih. Permintaan penawaran ini saya ambil dari situs umum ya. Jadi banyak situs sebenarnya. Nah, ini saya baru pertama kali buka, tapi nggak apa-apa. Secara konsep pasti sama. Baik, titik equilibrium itu adalah titik decision di mana ditemukan titik keseimbangan antara supply dan demand. Jadi supply dan demand dalam jumlah yang sama dalam harga yang sama itu disepakati oleh penjual dan pembeli. Kan kita tahu ya kalau barangnya kebanyakan, supply-nya kebanyakan, harganya pasti turun. Kalau permintaannya kebanyakan, yang mau beli banyak, harganya pasti sok-sok dinaikin. Nah, itu namanya konsep supply dan demand, di mana keseimbangan antara permintaan dan penawaran supply dan demand disebut titik equilibrium. Problemnya adalah satu, titik equilibrium ini setiap detik, setiap mili detik itu pasti berubah. Jadi, nah kurang lebih seperti ini nih chartnya nih. Jadi pada detik ini titik equilibriumnya di sini, dan pada titik detik berikutnya apa candle berikutnya dia akan bergeser seperti ini. Nah, ini kalau dimasalahin dalam grafik ini kan pasti turun nih nilainya nih. Nah, sama seperti ini, titik equilibrium di sini awalnya titik keseimbangan di sini, kemudian candle berikutnya dia bergeser ke atas. Berarti harganya naik nih. Ini namanya titik equilibrium. Pergerakan harga ini yang membentuk candle. Nah, sampai sini tolong dipahami dulu bahwa harga itu yang pertama adalah di hasil dari kesepakatan antara jual dan beli dan selalu berubah. Ini yang membentuk candle. Nah, yang kedua, apapun pergerakan market seperti di sini, itu ada sebuah decision antara penjual dan pembeli untuk menaikkan atau menurunkan harga. Ini konsep awal dulu. Jadi setiap posisi, setiap menit, setiap jam, setiap hari itu ada satu keputusan, satu decision untuk menggerakkan harga. Oke, jadi pada intinya tuh ada dua hal yang paling penting untuk bisa dipahami. Yang pertama adalah adanya decision dari market untuk menentukan pergerakan harga. Yang kedua ini terkait dengan waktu. Nah, kapan decision itu dibuat? Karena ini sangat penting bagi teman-teman fundamentalis. Itu ada satu momen di mana mereka biasanya sangat berjaya, yaitu pada saat ada news. Itu bisa dilihat dari Forex Factory. Itu Forex Factory ya. Ini saya kasih lihat Forex Factory. Jadi ini adalah news. Jadi waktu itu sangat penting. Kenapa? Karena setiap hari mungkin ya 15 hari dalam sebulan. Sebulan kan 20 hari kerja ya, itu pasti ada news dari berbagai negara. Kita bisa lihat bahwa ini ada dari Euro, dari AUD, dari Euro, kemudian juga GBP juga ada. Ini adalah news yang memberikan impact
terhadap mata uang yang terkait. Nah, ini juga ada yang warna merah, ada warna kuning, ada warna abu-abu. Ini memberikan informasi bahwa kalau merah ini impact-nya biasanya besar. Nah, ini di sini teman-teman fundamental sangat senang. Kenapa? Pada saat muncul sesuatu di berita ini, di news ini, itu akan memberikan impact yang sangat luar biasa. Biasanya bisa rally atau bisa drop, sedrop-dropnya itu sangat mungkin. Nah, tapi ini bagi teman-teman fundamentalis. Nah, kenapa saya bilang bagi teman-teman fundamentalis? Bagi teman-teman price action atau SND, news ini sebenarnya nggak penting. Kenapa? Karena biasanya mereka sudah membaca lebih dahulu dari pergerakan chart, dari pergerakan marketnya. Tapi nggak penting bukan berarti tidak diperhatikan. Jadi jika ada waktu, punya kesempatan untuk ngelihat ke Forex Factory ini, atau mungkin lewat broker kalian juga bisa, biasa di news-newsnya. Nah, jika punya waktu, ini boleh sekali-sekali dilihat, oh hari ini ada berita apa ya. Kalau misalkan tiba-tiba kalian ketemu di hari ini, misalkan nih Monday 3 Mei, oh nanti jam 2 itu bakal ada feature Power Speak, ini boleh dilihat. Karena posisinya ini secara impactnya ini cukup besar, karena kondisinya merah. Jadi kita ada harapan untuk USD itu akan bergerak lebih lebar dibandingkan biasanya, dibandingkan sebelumnya. Nah, jadi kalau punya waktu bolehlah sekali-sekali dilihat ke Forex Factory. Baik, kita kembali ke topik utama kita ya, untuk FL sama FTR. Jadi kita balik lagi ke sini, FTR sama FL. Jadi sebenarnya tadi saya bilang kan bahwa dua hal penting dalam FTR dan FL itu terkait dengan decision dan waktu. Decision, kenapa? Decision yang terjadi pada waktu tertentu itu sangat penting. Kalau bahasa saya ribet, saya coba gambarin ya buat teman-teman ya. Jadi tentu ada beberapa hal yang namanya decision penting, decision nggak penting, decision yang setengah penting. Nah, saya coba bikin analogi seperti ini. Ini market ketika dia sideways, kemudian dia membentuk sebuah FTR. Dia membentuk FTR kembali, kemudian dia kembali ke bawah. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa decision paling penting. Paling gampang ngomong, teman-teman pasti tahu ini adalah FTR. Nah, semua ini adalah semua ini adalah FTR. Nah, tapi kembali lagi, ketika terbentuknya FTR ini, decision apa sih yang dibentuk? Decision apa sih yang diputuskan oleh pelaku market? Kita bisa lihat di sini bahwa ini adalah posisi ketika dia ranging. Nah, teman-teman SNA pasti bilang, oh ini adalah supportnya, di sini adalah resistennya. Nah, jadi kalau dibilang bahwa decision yang dibentuk di titik ini, decision yang dibentuk ketika dia membuat FTR di garis ini, dia membuat sebuah decision untuk membreak resisten yang ada. Maka decision di sini menjadi penting. Maka FTR di sini, FTR ini menjadi FL, menjadi flag limit. Kenapa dia menjadi flag limit? Tadi sudah saya bilang bahwa dia membuat sebuah decision untuk melakukan sebuah terobosan. Dia membuat sebuah decision untuk membreak resisten yang ada, untuk membuat new trend. Sementara kita lihat di sini, nah pada FTR ini decision apa yang dibuat? Dia tidak membreak apa-apa, tapi dia hanya meneruskan perjalanan kan? Dia hanya meneruskan perjalanan ke atas. Maka ini adalah FTR biasa. Nah, oke, sama seperti di sini juga. Ketika dia membentuk FTR di sini, kita mesti lihat FTR ini apakah ada decision penting di sini. Kalau nggak ada, maka dia juga menjadi
FTR biasa juga. Nah, sampai kapan nih FTR biasa ini? Kita lihat satu lagi. Di poin ini juga menjadi penting. Kenapa? Lihat, decision apa yang dibuat pada saat titik ini. Dia membuat sebuah decision untuk kembali. Nah, maka di sini juga menjadi FL, menjadi flag limit. Nah, ini konsep awal terbentuknya DBD, DBR, RBR, RBD dari sini. Decision yang dibentuk pada saat ini itu menjadi sebuah keputusan. Apakah itu FL, apakah itu FTR, apa yang menjadi FL, apa yang tidak menjadi FL. Ini konsep dasarnya. Jadi kita tahu bahwa teman-teman supply demand tahu DBR, DBD, RBR, RBD. Nah, ini mungkin saya coba tulis aja deh. Drop base rally, drop base drop, rally base rally, rally base drop. Oke, ini adalah konsep dasar pencarian untuk teman-teman pengguna supply and demand. Jadi biasanya memang ini 4 item ini yang dicari sama teman-teman. Oke, kalau drop base rally, drop base drop, rally base rally, rally base drop, ini kayaknya teman-teman juga udah tahu ya, tapi saya coba gambarin deh buat teman-teman. Saya jangan pakai ini. Oke, kalau drop base rally, kalau drop base rally biasanya dia bergerak seperti ini. Nah, ini drop base rally. Kalau drop base drop, dia biasanya akan membentuk seperti ini. Kalau rally base rally, dia dari bawah bergerak ke atas, membuat sebuah FTR. Nah, ini rally base rally. Kalau rally base drop, dia akan membentuk seperti ini. Ini konsep dasar yang simple sebenarnya, tapi nanti ketika implementasi di chartnya, ya itu cukup pusing sebenarnya. Nah, apa sih hubungan keempat decision ini dengan waktu? Ini yang menjadi pertanyaan paling penting. Kenapa? Di setiap time frame itu ada sebuah decision. Jadi keempat item ini, drop base rally, drop base drop, rally base rally, rally base drop, ini pasti ada di semua time frame. Nah, problemnya harga adalah multi time frame. Time frame itu dibentuk oleh broker, oleh IT, oleh di sini TradingView, hanya untuk mempermudah kita, hanya untuk mempercantik grafik yang kita lihat. Tapi sebenarnya harga ini nggak dibatasin oleh waktu. Jadi harga itu sebenarnya multi time frame. Nah, jadi decision yang dibentuk di M1, M5, M15, M30 sampai daily, sampai weekly, sampai monthly itu merupakan satu kesatuan. Nah, yang jadi problem adalah kita mesti menentukan time frame mana yang mau kita pakai sebagai perwakilan multi time frame kita. Kalau bingung, jadi asumsikan seperti ini. FL yang dibentuk di M5, kalian harus mencari pasangannya di FL M5. Kalau kalian mencari FL di H4, kalian harus mencari pasangan di H4. Disamakan dulu persepsi pencariannya supaya tidak terlalu melebar. Tapi yang paling baik adalah kalian bisa menentukan FL di mana dia membuat sebuah decision penting di semua time frame. Makanya kadang-kadang kita suka cari FTR, cari sebuah FTR yang nih seperti ini kan FTR nih ya. Ini FTR, ini juga FL. Saya gedein dicoba. Ini di 4H loh. Saya juga nggak. Ini di 4H, kita lihat coba ke H1-nya. Apakah dia membentuk? Mana tadi? Oh. Nah, kita tinggal lihat. Nah, lihat. Di H4 dia membentuk, di H1 dia membentuk. Kita turunin lagi ke H30.
Di H30, sebentar, lihat di H30 dia juga membentuk sebuah FL. Nah, ini sebenarnya FL yang sangat baik posisinya. Kenapa? Dia terbentuk di multi time frame yang ada. Saya nggak perlu turun ke M15 ya. Nanti bisa dicek sendiri atau bisa dicari juga sendiri di chart-chart lainnya, di pair lainnya. Oke, nah berarti untuk langkah awalnya kan sudah paham ya. Untuk yang pertama adalah terkait dengan decision pada waktu tertentu. Ini yang pertama kita ketemu FL di multi time frame. Kemudian kita lihat lagi, perhatikan sekali lagi bahwa FL yang terbentuk di sini, FTR yang terbentuk di sini, apa yang sudah diputuskan di sini. Kita mesti lihat keputusan apa yang dibuat di sini. Kalau kita lihat di sini bahwa FL ini dibuat untuk membreak support yang ada untuk ke bawah. Nah, jadi kita mesti lihat bahwa decision yang dibentuk pada FL ini sangat-sangat kritikal. Kenapa? Dia membreak level support yang ada. Nah, ini yang perlu dipahami sama teman-teman bahwa FL sama FTR itu sebenarnya sama, tapi tidak semua FL adalah FTR. Apa yang membuat mereka menjadi beda? Decisionnya, keputusannya. Apa keputusan yang dibuat pada saat itu? Nah, jadi paling gampang untuk menentukan FL sama FTR itu kita melihat apa sih yang dilakukan oleh harga pada saat itu. Jadi uh, di sini kita lihat bahwa dia membreak support yang ada, kemudian kita lihat bagaimana sih reaksinya. Oh, belum sampai. Yap, belum nyampe. Nah, ini FL di sini masih belum disentuh nih, masih belum ada first time back-nya, FTB-nya. Jadi ini bukan ajakan membeli ya, bukan ajakan menjual juga. Jadi kalau kita bisa perhatikan yang awal adalah decision dan waktu ini berperan sangat penting. Selain decision dan waktu, itu sangat penting juga untuk mengetahui yang namanya likuiditas. Nah, likuiditas ini terkait dengan apa sih? Terkait dengan volume. Nah, kebetulan volume kita nggak pernah lihat ya. Jadi, tolong jangan dipercaya volume yang ada pada broker Anda, pada broker masing-masing, tolong jangan dipercaya. Kalau kalian bisa ngelihat, kalau kalian ingin ada perwakilan volume, silakan pakai Oanda. Saya referensikan Oanda karena mostly mungkin sekitar 60% trader di luar itu yang profesional mereka pakai Oanda. Tapi saya juga nggak jamin karena saya belum pernah pakai Oanda juga nih. Nah, tapi secara in fact kita bisa ngeliat volume loh. Walaupun kita nggak ngelihat dalam bentuk candle bar ya. Nah, terus kita ngeliat dalam apa? Kita ngelihat dalam hitungan waktu. Jadi kenapa sih waktu bisa mewakili volume? Nah, ini satu trik lagi untuk melihat apa sih yang terjadi pada harga walaupun kita nggak bisa ngeliat volume, tapi kita bisa ngeliat waktu tempuh yang dibutuhkan. Kenapa? Karena secara maaf M15, karena semakin banyak transaksi terjadi, maka waktu yang dibutuhkan semakin banyak. Itu prinsip simpel ya. Jadi kita mesti lihat kalau kita lagi nyerang sebuah benteng, anggap seperti ini ya, saya gambar analogikan. Anggap ini benteng demand, anggap ini benteng supply. Demand di sini level supply-nya. Supply, kemudian di sini ada benteng-benteng kecil.
Oke, benteng-benteng kecil ini biasanya jadi penghalang ya kalau dibilang ya. Nah, jadi seperti ini analoginya. Nah, kenapa sih saya bikin analogi seperti ini? Kenapa sih kita bisa melihat harga dan melihat volume dari pergerakan harga? Jadi saya gambarin seperti ini untuk mempermudah. Dari level demand harga bergerak ke atas. Misalkan di sini cuma butuh waktu sekitar 5 menit. Nah, tetapi ketika dia mencapai sebuah benteng, sebuah pertahanan, dia akan menghabiskan banyak waktu di sini. Kenapa? Dia butuh waktu untuk menghabiskan order yang ada di sini. Kemudian dia bergerak ke sini. Nah, di sini dia juga ambil waktu untuk menghabiskan order yang ada di sini. Kemudian dia bergerak ke atas. Ini sama. Seperti itu juga konsepnya. Jadi, bisa nggak kita ngeliat volume? Bisa. Kita bisa lihat dari lamanya waktu yang dibutuhkan untuk dia bertahan di suatu level. Nah, jadi kan ketahuan ya di sini ya, bahwa dari level ini, dari level bawah, dia bergerak ke atas, ini pasti sebentar doang nih. Kenapa? Nggak ada yang perlu dihabisin, ini kosong kok, ini daerah kosong. Nah, tapi ketika nyampe sini, dia pasti ambil waktu untuk menghabiskan order yang ada. Kemudian dari sini dia berangkat lagi, ini mah cepat. Ini biasanya candle bullish yang panjang-panjang nih. Nah, kemudian ketika sampai sini dia menghabiskan waktu lagi. Jadi bukan kita tidak bisa melihat volume, tapi kita hanya perlu mengubah pola pikir kita dari volume menjadi waktu. Dari yang biasanya kita ngelihat histogram volume ya, kalau di saham banyak histogram volume. Nah, tapi kalau di forex kita nggak bisa. Jadi kita harus mengubah pola pandang kita waktu menjadi volume. Nah, ini yang perlu ditangkap dulu sama teman-teman, bahwa volume bukannya tidak bisa dilihat, tapi volume bisa dianalogikan menjadi waktu. Semakin lama dia bergerak di situ, semakin lama dia bergerak di suatu level harga, itu berarti volume yang diserap, volume transaksi yang terjadi itu semakin banyak. Jadi aku misalkan seperti ini ya. Ini time frame M15. Ini time frame M15. Lihat, di sini kalau kalian perhatikan baik-baik, berapa candle nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sampai dia mau ngebreak. Berarti 18 kali 15 ya cukup banyak ya. Itu hampir 4 jam, 4,5 jam. Jadi dalam waktu 4 jam, 4,5 jam ini dia butuh waktu untuk menghabiskan order yang ada dulu sebelum dia terbang. Bisa lihat perbandingan di sini? Lihat, di sini 18 candle M15, tapi cuma butuh 1, 2, 3, 4 untuk terbang ke atas. Nah, berarti di sini volumenya besar. Di sini, ini nggak ada volumenya, ini volumenya sangat kecil. Nah, jadi kalau ada waktu saya bikinin satu materi lagi terkait pergerakan harga ya, bagaimana harga terbentuk. Nah, baik, jadi di sini 18 candle, kemudian terbang dengan 4 candle, di sini kebentuk lagi. 1, 2, 3, 1, 2, 3 terbang. 1, 2, 3, 4, 5 terbang. Jadi kita bisa lihat bahwa di daerah ini, daerah dengan volume banyak ini, dengan candle banyak ya, candle banyak dengan time frame banyak, ini berarti volumenya besar. Nah, jangan lupa semakin besar volume yang terjadi, berarti makin banyak transaksi. Nah, kalau makin banyak transaksi, ingat ada jual, ada beli. Berarti di sini banyak transaksi beli. Banyak orang punya posisi buy di sini. Nah, apakah level ini bisa tembus dengan mudah jika harga turun kembali ke bawah? Tentu tidak, karena banyak orang yang punya posisi di sini, termasuk bisa jadi IT yang punya posisi akumulasi di sini. Nah, jadi banyak faktor yang perlu kita lihat. Yang pertama decision, yang kedua waktu, yang ketiga volume. Nah, volume
likuiditas di sini ini sangat penting. Jadi FTR itu terbentuk bukan sembarangan ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, kenapa sih terjadi FTR? Nah, ini mulai agak pusing. Jadi teman-teman bisa pelan-pelan ngikutinnya ya. Di sini ketika harga bergerak naik ke atas, ini kosong. Ini dia langsung terbang kemudian membentuk FTR. Kemudian terbang lagi ke atas. Nah, di level yang kita lihat, FTR itu apa sih? Ini adalah pengisian volume. Nah, di sini dia mengisi volume yang sangat-sangat banyak. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini ketika dia terbang ini kosong dan di sini volume. Nah, di mana adanya volume biasanya ada posisi IT. Saya ulangin sekali lagi ya, di mana ada volume biasanya ada posisi IT. Kenapa saya bilang seperti itu? Lihat, untuk menerbangkan dari sini ke sini ini cuma butuh 4 candle. Dalam 4 candle berarti anggap aja cuma ada 4 transaksi untuk menerbangkan dari sini ke sini. Tapi kita lihat di sini ini juga 4 candle, tapi di sini 4 candle. Ini 4 candle pergumulan, ini 4 candle peperangan, di mana terjadi tarik-menarik antara penjual dan pembeli. Kalau di sini ini dominasi bullish. Tidak ada yang jual di sini. Yang ada cuma beli doang, dia terbang langsung ke atas. Kenapa? Balik lagi ke prinsip dasar. Yang beli banyak, yang jual nggak mau. Jadi dia akan terbang ke atas harganya. Tapi ketika terjadi tarik-tarikan di sini, yang beli ada, yang jual ada, yang beli ada, yang jual ada, ini titik equilibrium. Ini adalah FTR. Jadi terjadinya tarik menarik antara penjual dan pembeli, di mana terbentuknya volume yang besar. Ini FTR. Nah, jadi ngerti ya konsep dasar FTR ya? Itu konsep dasar FTR seperti itu. Kosong, bullish, kemudian ketika terjadi tarik-tarikan, di sini biasanya ada volume yang melonjak. Volume melonjak ini kadang kita sebut sebagai frekuensi tinggi. Nah, jadi ada beberapa teman yang biasanya trading menggunakan frekuensi analyzer. Itu nanti saya share yang frekuensi analyzer. Jadi ketika terjadi high frekuensi, dalam arti kata terjadi transaksi dengan sangat cepat, itu biasanya volumenya besar. Nah, dan situ terjadi pertukaran antara pembeli sama penjual, yang mana kalau pembelinya lebih banyak, akhirnya dia terbang lagi. Ini konsep dasar FTR, tolong diingat-ingat dulu. Nah, yang jadi problem adalah ketika terjadi tarik-tarikannya di zona kritikal, apa yang terjadi? Nah, tadi mana ya? Nah, seperti di sini ya. Kita lihat di sini bahwa lihat FL yang terbentuk di sini. FL yang terbentuk di sini ini bukan FL sembarangan. Kenapa? Kita lihat bahwa terjadi tarik-tarikannya di sini, ini adalah garis support. Guys, ini garis support di mana pembeli ingin beli banyak. Mereka yakin loh, ini sebagai sebuah zona yang sangat murah harganya. Mereka beli sebanyak-banyaknya. Nah, di sini volumenya kalian bisa lihat bahwa volume di sini sangat-sangat besar. Akibatnya apa? Terjadi tarik-tarikan di sini. Nah, ketika terjadi tarik-tarikan di sini dan pada akhirnya dibuat sebuah decision bahwa seller menang, harga akan turun ke bawah. Nah, tapi zona ini telah menjadi sebuah zona perang yang sangat-sangat penting. Kenapa? Volume di sini ini nggak sembarangan banyaknya loh. Ini benteng pertahanan para pembeli. Semua orang mau beli di sini. Nah, tapi didobrak. Dalam arti kata, ketika pembeli mempertahankan zona ini, guys, mereka nggak pakai 100.000 pasukan, 10.000 pasukan, mereka bisa pakai jutaan ribu pasukan. Ada berapa lot di situ yang menjadi korban kalau dibilang ya? Ada berapa lot? Ada berapa puluh
ribu lot di situ yang pada ngebuy menjadi korban, kemakan oleh sellernya IT atau big boy. Yang jadi problem berikutnya, kalau di sini banyak buy yang jadi korban, di sini juga banyak sell yang terbuka. Sampai sini mengerti nggak analoginya? Lihat, di sini banyak buy yang kalah. Untuk mengalahkan buy ini, seller juga mesti keluarin banyak sell. Anggap aja kalau buy-nya keluar 100.000, sellernya mesti keluar minimal 110.000. Lebih banyak sell di sini. Jadi, ketika harganya berusaha kembali ke sini, dia pasti ngelawan. Yang ini belum dites. Nah, jadi ketika dia mencoba kembali ke sini, ke level ini, dia pasti ngelawan langsung. Kita bisa lihat di sini langsung saat itu juga. Jadi pada saat dia perang di sini dan berhasil tembus, dia membuat sebuah kembali. Lihat, dia nggak bisa sentuh ini. Dia nggak berani, dia pasti ditolak di sini. Kenapa? Sellernya di sini banyak. Di sini banyak penjualnya, bahkan termasuk IT, termasuk retail. Mungkin juga ada bank di sini, tapi saya juga nggak tahu ya kalau bank ikut campur nggak di pertengahan area peperangan seperti ini. Seharusnya sih enggak ya. Tapi ini konsep dasar FTR dan FL. Jadi saya ulangi kembali, decision, waktu, volume, dan juga seberapa banyak sih pola pikir di sini, banyak sih pertarungan yang terjadi. Nah, mungkin sekian dulu untuk penjelasan FL FTR. Kalau dilanjutin makin panjang karena beberapa ini baru pembukaan aja ya. Ini baru pembukaan, jadi nggak semudah itu karena seperti saya bilang tadi, mungkin ini adalah decision, tapi next time saya akan coba bahas terkait dengan adanya MPL, Quasimodo, dan juga decision IT. Nah, jadi sekian dulu untuk materi hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.